rajin, jangan sampai telat ntar jam 2 kita bahas materi Davos buat kita presentasiin ke Pak Ilyas. World Economic Forum. Buat gua yang penting kita ke Swiss. Halo, kami dari Cast Film Petualangan Sherina. Dua. Saya Arif Rwanda. Saya Sherina. Saya Randi. Dan kami lagi mau ngapain sih? Lagi Kita mau ditanya-tanya. Iya. Sama Iya. Brilio. Di sini saya bertualang sebagai Dedi, sosok villain penjahat yang licik, tapi juga culas, tapi juga pengecut, tapi juga gimana, harus nonton aja nanti. Nah, lo punya anak buah. Ribet gitu, terus keribetan sendiri. Iya betul. Lo punya anak buah Saya kan? punya anak buah, gengnya namanya Abadi, Ya, itu. anak buah Dedi. Siapa aja tuh ya? Siapa aja nanti juga bisa ditonton. Lupa namanya. Enggak lupa, ingat. Coba siapa aja? Ada Abbas, Gito, Jimmy, Daim. Kan karena mereka nggak hadir nih, jadi boleh jelasin siapa main siapa. Oke, Itu. satu ya. Abbas. Suasana lebih hangat nih. Abbas ada Bima Zeno. Ya, Abbas Bima Seno, terus ada Wisnu menjadi Gito, ada Novi menjadi Daim, dan Jimmy menjadi Jimmy. Nama aslinya Jimmy? Panggilannya Komeng. Komeng ya, Komeng jadi Jimmy. Keren banget mereka. Kangen guys. Saya Aryo, menjadi seorang camera person. Jadi Sherina adalah seorang jurnalis dan saya adalah mitra kerjanya yang selalu kemana-mana berdua lah. Gitu. Bentuknya beda karena udah lebih tua, 23 tahun kemudian. Satu. Tapi tetap mempunyai jiwa petualang samanya dan dia mempunyai rasa ingin tahu yang luas, bisa dilihat dari pilihan pekerjaannya yaitu seorang jurnalis yang banyak mencari tahu soal hal-hal dan dia membuat keputusan yang cepat seperti bagaimana di kantin dia call out Sadam yang ngebully teman-teman barunya. Ya itu yang diperlukan sih menurut aku sebagai seorang reporter di lapangan, harus bikin keputusan cepat. Itu sih aku baru bisa cerita segitu karena sisanya itu sangat berhubungan dengan jalan cerita filmnya. Jadi tonton aja nanti. Maaf ya hanya bisa cerita yang seputar trailer gitu karena kita nggak mau spoiler. Yep. Gitu. Jadi tahun 2019 Sherina dan kakaknya Firania Munaf itu mempunyai proyek musikal, bukan Sherina tapi di luar itu bertemu dengan Mbak Mira gitu, karena Mbak Mira sendiri adalah orang yang sudah membuat Petualangan Sherina 1, video Laskar Pelangi juga, video klip banyak lah panggung beliau teater kerjakan musikal. gitu. Jadi Sherina ketemuan sama Mbak Mira, lalu Mbak Mira ngobrol ke Sherina kalau dia mau membuat Petualangan Sherina reboot gitu. Jadi Petualangan Sherina kayak yang pertama, cuman beda, sudah Beda di-remake cast, lah ya. di-remake, Iya, oh. beda di-remake gitu. Terus menawarkan Sherina menjadi musik directornya gitu. Terus Sherina bilang, kenapa nggak sequel aja? Gitu. Sampai akhirnya itu 2019, 2020 udah mulai digodok skripnya. Lalu di 2021 ya udah mau syuting, tapi ternyata pandemi, akhirnya harus dipospon. Sampai akhirnya di 2022 akhir kita syuting gitu lah. Nah, awalnya udah mau syuting di awal-awal tahun ya, tapi nggak jadi karena Lu udah casting juga ya, kan udah kayak casting, 2020 tuh udah. casting. Tapi nggak jadi karena kita mau yang maksimal ya. Jadi karena kalau pandemi kita harus berangkatnya tim kecil segala macam, mungkin takutnya tidak maksimal secara hasil gitu. Jadi kita menunggu sampai waktu yang tepat dan 2022 akhir dirasa waktu yang tepat dan akan tayang 28 September 2023. Gitu. Dan sama, di Petualangan Sherina 2, Sherina tetap menjadi musik director, menjadi pemeran utama, menjadi pembuat soundtrack 7 lagu, dan menjadi scoring film full dari awal film sampai akhir. Benar-benar. Terima kasih teman-teman Kerja dukungannya, keras. kalian juga Kerja keras Sherina. udah bisa melakukan ini. Gue hafal sahabatnya Sherina, ada Alisa Subando. Ada Galabi, iya. Itu sahabat di Jakarta. Iya, Sahabat iya. di Bandung kan beda lagi. Aduh, pokoknya mereka semua sahabatan. Iya, betul. Ya jadi waktu itu nonton sama sepupu-sepupu, tapi kan udah lama tuh, jadi begitu fakta-fakta ditanyain lagi, banyak yang miss-miss dikit gitu, kayak kupu-kupu aku nggak lihat padahal. Itu nggak ditanyain. Terang itu nggak ditanyain. Cuman deket atau tidak gitu, maksudnya nonton atau tidak. Ya nonton,
Tapi sempet nggak? Gue tuh ada demam Sherina gitu yang kemana-mana pakai plester, terus bawa permen kemana-mana gitu. Oh. Di teman-teman lu di circle lu terjadi itu tidak? Gue karena waktu itu posisinya gue tuh udah SMA gitu kali ya. Iya. Jadi kayak nonton, nemenin sepupu-sepupu, kelar gue nongkrong-nongkrong lagi gitu loh. Dia keringetin. Madu gue dihabisin. Jeruk nipisnya Queen diambil. Terus ternyata film Petualangan Sherina nggak dijadikan riset buat main karakter ini. Main nonton. Justru mungkin dia tidak mau terlalu mengerti biar Supaya oke bener-bener. supaya ya. karakter wataknya ini jadi penjahat Keringetan bener. tidak Zoom. iya. Keringetan beneran. Ya, itu Gue dia. mendalami ini ke hutannya. Iya. Ya kan? Pertanyaannya bukan itu, Mas. Jadi Tadi ini. lebih ke kebanyakan di hutan nggak nonton TV gitu. Boleh method banget dia Iya, beneran method tapi acting. beneran mempunyai Bahkan dia- wibawa bos. Mungkin ya, hanya dia yang merubah suaranya selama syuting. Iya bener. Iya. Iya. Coba ini suara Randi gimana? Jadi kan kalau suara saya tuh sebenarnya agak cempreng gini memang, tapi Gara-gara disetrum waktu itu ya. udah disetrum di Brilio sini. Nggak balik tuh suara saya kayak sempet sampai segini waktu itu. Disetrum dari Brilio. Terus udah gitu. Waktu jadi dapat karakter antagonis ini saya mencoba pitch di stem dulu suaranya ke nada yang lebih rendah gitu supaya lebih berwibawa gitu. Jadi Intimidatif lah. mencoba nanti siapa tahu. Ke bawah nggak sampai kelar syuting kayak gitu? Gimana? Langsung, Maksudnya? sama jadi penjahat lagi ya. Delta Echo. Satu lagi apa? Delta Echo. Barang sudah di. Oh ya. Kok gue Delta disini? Echo. Barang sudah diterima. Cepat ke Brilio. Kamu mau setrum. Coba promoin film Patcher. Oke. Jangan lupa nonton Patcher 2 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Bawa anak-anak Anda, bawa semuanya keluarga Anda, beli tiketnya semua. Kayak diancam nih. No. Dia terinspirasi dari Batman loh, beneran kan? Iya benar. Iya bener langsung gitu. Bener. I'm Batman. Gitu latihannya gitu. Loh, katro. I am Jadi warnanya apa? udah pasti. Apa? Oh diajak ya, setelah diajak ya. Sebenarnya tuh untuk karakter saya sendiri kan dari 2019 sudah dimulai tuh digodok ceritanya Sherina dengan Firiana Munaf dengan Jujur Prananto, penulis skenario Sherina pertama, dan Mbak Mira. Bener ya Mbak Mira berempat juga ya? Sama Jadi Om Riri Riza ini, juga. dilanjutkan oleh orang-orang yang sangat mengerti tentang Sherina 1. 2020 saya di casting sebagai Aryo, karakter yang sama. Setelah itu tidak ada kabar, sudah deg-degan apa bukan saya yang terpilih gitu. Sampai 2022 saya di casting lagi dan alhamdulillah terpilih. Terima kasih banyak. Semoga karakter Aryo tidak mengganggu. Scene stealer loh Aryo. Amin. Scene stealer. Amin. Jadi mungkin saya dari sudut pandang teman-teman yang sangat suka dengan Sherina 1 gitu. Jadi tidak terlibat pun filmnya tapi ada sequelnya itu udah salah satu kebahagiaan gitu dan bisa ada di dalamnya gitu. Wah itu beyond words lah pokoknya. Thank Terima you, kasih man. banyak. Cuman dia yang bisa mainin Aryo. Bagus banget. Beneran, gue ngomong Terima tuh. kasih banyak. Oke, kayak sarkas ya gue kalau ngomong ya. Iya. Ya pasti seneng lah karena kan maksudnya ini ada dua keluarga besar dan maksudnya ada Miles Production yang sangat terkenal dengan film-film Indonesia yang bagus, terus Keringat Dingin, terus Petualangan Sherina 2 juga sebuah IP yang sangat keren dan bagus dan maksudnya ini salah satu film musikal terbaik di Indonesia sepanjang yang gue tahu gitu ya. Walaupun fakta-faktanya banyak yang salah, tapi gue tahu film Petualangan Sherina itu adalah film musikal Indonesia terkeren menurut gue gitu loh. Jadi ketika dibikin yang kedua terus ditawarin ibaratnya jadi apa aja gue merem, disuruh jadi pohon juga mau gue. Oke. Tapi dari awal emang ditawarin sebagai Dedi. Pohon. Awalnya pohon dulu. Tapi kalau pohon suaranya berat tadi serem juga sih. Terus Jangan lewat sini. I am Groot.
Ada banget, kan dia jurnalis. Nah, jurnalis itu dia itu reporter yang langsung di lapangan gitu. Dan untuk dia memilih pekerjaan itu, dia itu adalah bukan sosok, orang yang membuat keputusan dengan cepat. Karena kan di lapangan itu kan harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan situasi-situasi yang tidak terduga gitu. Nah, pas masih kecil itu bisa dilihat dia dengan cepat membuat keputusan untuk bersuara. Hey, kamu jangan ngebully teman-teman saya. Konteksnya gitu ya, dialognya bukan gitu. Cuman dia langsung speak up gitu dengan hal yang dia nggak setuju. Kemudian dia mempunyai rasa ingin tahu yang besar gitu ya. Dia senang bertualang gitu. Jadi aku rasa itu sifatnya dia banget gitu yang sampai sekarang kebawa. Mungkin walaupun sekarang udah menjadi career woman itu kok inget lagi kan. Maksudnya gue nggak ke situ loh. Gara-gara lu ketawa. Dia menjadi career woman, dia itu tetap membawa inner child-nya dia gitu. Kalau Saddam yang bisa kita lihat di trailer saat ini dia jauh lebih bertanggung jawab kayaknya yang bentukannya. Terus dia yang dulunya itu dia ngebully orang-orang yang menurut dia lemah. Setelah mengalami petualangan dengan Sherina di film pertamanya, dia menjadi sahabat Sherina. Aku rasa dia mengalami perubahan. Karena 23 tahun kemudian pekerjaan dia adalah program manajer konservasi orang hutan. Berarti saat ini dia setelah menjadi jagoan yang melindungi yang namanya jagoan harus membela yang lemah, dia membela yang tidak bisa bersuara, itu satwa liar orang hutan yang butuh dilindungi. Gitu. Yang pasti dari segi tempatnya juga udah menantang sih. Jadi sebenarnya dari mulai kita syuting bilangnya di Kalimantan gitu, terus ternyata masuk ke pedalaman lagi, terus 7 jam dari kota besar terus ke daerah yang namanya Tumbangkaman. Nah dari situ udah semuanya tuh udah serba menantang sih, dari menuju lokasi, dari segi menjaga karakter dan semuanya. Nah, tapi ya itu terjadi dengan natural aja gitu ketika dilepas di hutan, akhirnya justru tantangan itu yang membuat karakternya jadi kayak gitu. Saya ngerasa sih gitu ya, nggak tahu yang lain ya. Nggak tahu yang lain. Sebenarnya kalau tantangan mungkin semuanya punya kesulitan masing-masing gitu. Cuman bisa diminimalisir karena cast dan krunya sangat hangat gitu. Jadi dan waktu persiapan juga dari 2000 berapa sih? Kita tuh mulai prep 2022 awal. Jadi sampai ada sekitar mungkin 8 bulan ya. Iya. Ada sekitar 8 bulan untuk bisa belajar, untuk prepare. Jadi waktu udah sampai di lokasi itu udah jejak. Walaupun ada perubahan sangat-sangat minor gitu. Jadi tantangan-tantangan yang mungkin di awal terasa berat tapi makin kesini tuh udah terasa makin ringan itu sih. Ya. Prosesnya di dalam dan di luar kan, yang penting selama syuting. Selama syuting. Ya, jadi itu kami kan tinggal di mes gitu, jadi satu rumah banyak kamar gitu. Itu juga salah satu yang bikin kami lumayan akrab lah, karena 1,5 bulan tahun baruan di sana gitu. Nah, di kulkas itu ada banyak barang-barang. Terus kata Randi, nah ini kulkas umum, berarti disediain buat kita. Pakailah madu, jeruk nipis, segala macem gitu untuk dalam teh segala macem. Untuk ngebuat ini kayak ramuan yang supaya kita sehat terus sama syuting. Kan ada madu, jeruk nipis kan bagus buat kita. Wah, siapa Ran? Pakai aja tuh disediain tuh terus. Besoknya Sherina. Gue tuh mau sehat banget ya kayak gini. Udah mau sehat banget. Besoknya Sherina. Madu aku mana ya? Enggak, gue nawarin dulu dong. Gue nawarin. Gue ada madu. Bentar, gue cari madu dulu. Terus cari-cari kok madu gue nggak ada gitu. Yang mana nyari madu itu susah karena harus jalan sekitar 7 jam naik mobil gitu. Iya. Madunya cuma ada di supermarket di Jakarta kayaknya. Si Queen, jeruk nipis aku mana ya? Aku Jadi dari yang segini jalan-jalan ke pasar. tinggal segini. Terus sama Randi dibejek-bejek biar terlihat banyak gitu. Ya sampai sekarang gue belum mendapatkan madu lagi loh. Sampai sekarang ya? Udah gitu. Udah ya? Tapi kecil. Sampel. Jadi sama satu lagi tuh Queen itu kan dia rajin menulis Jurnal. kayak jurnal Lucu gitu banget. kan. Jadi dia
tiap harinya tuh dijurnalin ngapain aja syuting gini-gini, terus pas di hari aku ngabisin jeruk nipis sama madu itu, aku takut banget masuk ke jurnal yang paling belakang, daftar blacklist. Jadi, aduh Queen, jangan masukin daftar blacklist. Takut banget, jadi masuk karena Belum nyampe belakang, udah hampir dikit lagi, udah hampir mau dikit penuh. lagi. Jadi ya udah gitulah. salah Blacklistnya satu- belum ditulis, tenang. Lo masih mempunyai kesempatan untuk aduh, hidup di blacklist. Pengalaman paling seru tuh ketika kita menuju sungai yang namanya Sungai Pesel. Iya. Karena di situ apa ya, syutingnya sangat menantang gitu ya, kameranya di perahu klotok, terus kita harus nyetir Di-rigging gitu. nyetir perahu klotoknya itu yang kita semuanya belum berpengalaman kan terhadap kapal dan sungai di situ. Jadi ada momen dimana sungainya surut, jadi kita harus cepat-cepat menghindar dari Bapang Tohon ini gitu kan. Batang Jadi pohon ya, sobat Brilio. ya jadi sering banget terjadi tabrakan gitu antara boat, batang pohon tadi, terus sama bahkan misalnya ada jajaran kapal-kapal nih kan, ada nelayan-nelayannya, kita nggak tahu caranya ngerem gimana kan, akhirnya diarahin ke kapal lain, ditabrakin, dar, mas-masnya tuh yang udah ngeliatin, dah, mukanya udah yang melotot gitu, gitu. Akhirnya pulang-pulang membuat musuh gitu. Iya, padahal kapalnya kayak baru jadi gitu, nah terus banyak kayak kipas apa namanya, Baling-baling. Baling-baling. baling-baling kapalnya tuh selama syuting tuh udah patah banyak deh pokoknya, hampir sisa satu lagi kalau nggak salah ya. Iya. Sisa satu lagi buat kita mondar-mandir syuting. Maksudnya kalau itu sampai patah lagi dan nggak ada cadangan, kita harus Disuruh nunggu. dayung Waduh. loh. Karena kalau misalnya retake, Susah ya. kita harus balik lagi ke posisi semula Iya. gitu, dan tidak hanya satu kapal ya, tapi ada beberapa termasuk kamera segala macem, sound recording segala macem. Jadi itu tuh salah satu yang paling berat lah ya di Iya. sungai itu. Dan setelah kita selesai syuting di Sungai Pesel, baru warga bilang, itu sungai itu buayanya banyak banget. Waduh. Tapi untungnya waktu itu agak surut, jadi buaya pada cabut ke yang lebih dalam ya. Sama lagi ada acara juga kalau nggak salah di. Iya. Yang mana Ren? Maksudnya yang pertama kan? Ya yang pertama. Waduh, iya dia. Iya. Enggak. Gue paling suka ini turun dari tali. Bosya. Oh, Bosya. Gitu, karena buat gue itu, buat anak kecil seumur itu harus turun, Kalau ngebayanginnya kan. SMA? Ya nggak kan, ngebayangin kalian kecil-kecil turun kayak gitu, set bahaya tahu tuh. Kalau Gitu, jatuh gitu. kabur sih kabur, tapi jangan gitu, bahaya gitu. Oh, favorit gue waktu Sherina baca Sherlock Holmes. Yang tidak ada salahnya apa sih? Itu bukannya Sherlock Holmes. Oh, itu bukan ya? Bukan, itu kayak udah Tapi lagi tempatnya siap-siap. Sama di situ Oh, juga. iya, iya. Dia sampai gantungan kunci tasnya Yang tuh Sherlock Holmes loh dia nih. Oh iya, yang Sherlock Holmes tuh yang mamiku tuh, aku di sini nemenin kamu bukan karena aku Iya. ini ya, karena aku disuruh mamiku. Iya, iya. Di GR ini. Kan Sherina kecil tuh kalau Toh gitu, ekspresif. Toh. karena ini tuh menurut saya ya, sebagai penikmat Petualangan Sherina 1 tidak hanya film gitu, tapi adalah memoir masa lalu gitu. Dengan nonton film ini, kita tidak hanya menonton film ini, tapi juga teringat dengan banyak hal dari masa lalu gitu. Jadi mungkin yang sekarang kamu udah banyak beban hidupnya, Banyak. pusing ini itu, tapi dengan menonton ini kamu balik ke masa lalu yang kamu tidak punya beban sama sekali, nonton saja. Itulah kenapa saya sering nangis nonton film, nonton video klip mengenang bintang saya nangis. Oh, serius? Nonton trailer saya nangis gitu. Jadi karena teringat waktu nonton ini dulu sama Iya. sini sama ini. Personal gitu ya? Personal gitu, itu sih. Kenapa harus nonton film Petualangan Sherina 2? Karena kalian akan dibawa bertualang ke keindahan Indonesia, yaitu Kalimantan, dan pokoknya menikmati keindahan Indonesia. Ditambah nilai-nilai persahabatan yang sangat tinggi di film Petualangan Sherina. Persahabatan antara penjahatnya gitu ya. Persahabatan antara manusia dengan alam, dengan Wih. Keren. manusia dengan
Level up banget, bagus banget tadi. Pokoknya sangat gitu deh. Iya, tapi ini jawaban saya dan Randi ini akan ditutup dengan ciamik oleh Iya. Sherina. Betul. Aduh, pressure banget. Nggak boleh ngomong seru lagi. Karena aku rasa genre musikal itu adalah salah satu genre yang lumayan complicated ya secara produksi. Dan bukan sesuatu yang sering juga gitu. Ada tapi nggak sering gitu di sinema Indonesia gitu. Jadi aku sih pengen banget lebih banyak film-film musikal lagi. Dan dengan film Petualangan Sherina 2 ini ya itu bisa dinikmatin. Penontonnya bisa menonton film musikal. Film yang tidak hanya bercerita dari alur ceritanya, dari aktingnya, dari visual, tapi juga dari musik. Jadi sebisa mungkin tonton di bioskop karena experience detail-detail musiknya Sherina pasti akan lebih terdengar jelas kalau di bioskop. Betul sekali. Dan layarnya lebih gede tentunya. Selamat datang di Okal, jurnalis terbaik Next TV, Sherina M. Darmawan. Ternyata. Tapi udah. Merit. Cie, reuni nih. Terima kasih Sobat Brilio udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Brilio. Akhir kata, saya Aditya Rwanda. Saya Sherina, Saya Randi. Jangan lupa saksikan Petualangan Sherina 2. mulai tanggal 28 September 2023 di bioskop. See you! See you.